Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung dalam acara CIMB Niaga Well Talks 2026. Perkenalkan, saya Lanjar Nafi yang akan memandu acara CIMB Niaga Well Talk hari ini, di mana CIMB Niaga Well Talk adalah webinar rutin yang kita hadirkan untuk Bapak Ibu nasabah CIMB Niaga guna mendapatkan insight dan juga update terkini seputar investasi dari para ahlinya. Tema pada CNB Niaga Wealth Talk hari ini sangat relevan, yaitu Global Risk versus Domestic Catalyst, mengamankan wealth di era volatilitas tinggi bersama Bapak Antoni Dirga CFA selaku Presiden Director PT Trimegah Asset Management. Baik, izinkan saya membacakan biografi terlebih dahulu untuk narasumber kita hari ini. Ya, Bapak Antoni Dirga, CFA, menjabat sebagai komisaris sejak tahun 2013 dan sebagai direktur sejak tahun 2015. Pada tahun 2016, beliau diangkat sebagai direktur utama PT Trimegah Asset Management. Dari segi pengalaman, Bapak Antoni Dirga memiliki pengalaman lebih dari 26 tahun di bidang aset manajemen. Beliau memulai karir sebagai corporate bonds quantitative analyst di JP Morgan Investment Management Amerika Serikat pada tahun 1998 hingga tahun 2000. Menjadi equity analyst di JP Morgan Framing Asset Management Singapura pada tahun 2000 hingga 2002. Menjadi ASEAN Marco Analyst di PME Investment Advisor Hong Kong pada tahun 2002 hingga 2023. Dan menjadi Senior Portfolio Manager di Voletron Fund Management atau Temasek Holding Singapura pada tahun 2003 hingga 2013. Dari latar belakang pendidikan, beliau memperoleh gelar Bachelor of Science dan gelar Master of Engineering di bidang Engineering Management, Cornell University, New York, Amerika Serikat. Beliau juga memegang sertifikat CFA yang diakui secara global dan WMI dari Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Baik, demikian biografi Bapak Antoni Dirga CFA yang saya kira sangat luar biasa. Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai agenda utama CMB Niaga Well Talk hari ini, yang nanti kita akan bagi menjadi dua sesi. Ya, ini sesi pemaparan materi dan juga sesi tanya jawab. Masing-masing kita akan beri waktu 30 menit. Bagi Bapak Ibu nasabah CMB Niaga yang ingin bertanya, silakan dapat menuliskan pertanyaannya pada kolom Q&A pada Zoom meeting ini. Oke, sepertinya sudah hadir tengah-tengah kita Pak Antoni. Selamat siang Pak Antoni. Apa Siang kabar Mas Pak? Anjar. Baik, apa kabar Mas Anjar? Baik, semoga kabar kita sangat baik ya untuk kedepannya. Terima kasih juga sudah menempatkan waktu di sore ini memberikan insight ke nasabah CIMB Niaga. Oke, Sama-sama. ya saat ini kita melihat ya, kita juga menghadapi volatilitas pasar yang juga cukup tinggi. Ketegangan geopolitik yang terus meningkat, harga minyak juga melonjak cukup tajam. Selain itu, kita juga menghadapi dinamika kebijakan tarif dari Amerika Serikat. Serta yang terakhir, potensi tinjauan MSCI nih terhadap pasar saham atau pasar ekuitas Indonesia. Oleh karena itu, mari kita mendengarkan langsung pandangan dari Bapak Antoni mengenai global risk versus domestic catalyst mengamankan wealth di era volatilitas tinggi. Waktu dan layar kami persilakan kepada Bapak Antoni Dirga. Silakan Pak Antoni. Ya, makasih Mas Anjar. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian nasabah CIMB Niaga yang tercinta. Terima kasih sudah menyempatkan waktu hari ini mendengarkan saya dan Mas Lanjar. Mudah-mudahan pemaparan hari ini yang saya bawakan akan bisa berguna buat Bapak Ibu sekalian, tentunya dan nasabah-nasabah CIMB Niaga yang lain. Saya kira saya langsung saja mulai pemaparan saya. Sebentar, terlihat jelas ya? Oke,
Judulnya saya judulkan sama hari ini, Preserving Wealth in High Volatility Environment. Jadi intinya tadi Mas Ganjar katakan, di tengah-tengah volatilitas yang terjadi di pasar pada saat ini, dengan berbagai macam faktor pendorongnya lah ya, kira-kira apa yang sebaiknya kita lakukan dalam mengelola keuangan kita. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya seperti biasa senang memulai presentasi saya dengan beberapa kartun dengan konteks yang relevan untuk pemaparan saya. Yang pertama adalah ini beberapa kartun tentang Trump dan kebijakannya. Yang pertama sebelah kiri atas kita bisa lihat Trump yang dia lakukan terhadap Venezuela, di mana Maduro diculik gitu ya, dicokok. Dengan latar belakang ekonomis di belakangnya itu menguasai minyak sebenarnya. Yang kedua, sebelah kiri bawah kita bisa lihat kartun tentang Greenland. Kita tahu, Bapak Ibu sekalian mungkin dengar beberapa bulan yang lalu ada noise tentang Trump mau mengambil alih Greenland. Dan yang terakhir, yang kita amati pada saat ini sedang berlangsung, regime change di Iran gitu ya. Di sini sedikit bercandaan ya. Itu sebenarnya kartun dari John Bolton yang coba membujuk Trump untuk menginisiasi penggantian rezim di Iran gitu ya. Dengan berbagai macam caranya, terakhir dia katakan great president win great war. Kemudian Trump bilang yes, oke, kita serang gitu. Itu bercandaan saja. Tapi intinya kalau kita amati, Amerika itu sudah memutuskan pada September 2025 tahun lalu untuk menamakan ulang Department of Defense menjadi Department of War. Jadi intinya dulu itu Amerika di 1960s, 70s itu sebenarnya Department of Defense-nya namanya Department of War, Bapak Ibu sekalian. Kemudian dinamakan ulang menjadi Department of Defense. Sekarang stance-nya berbalik lagi seperti dulu. Intinya sekarang Washington atau di US itu openly embraces the language of war. Jadi mereka lebih agresif dan terlihat dari gerakan-gerakan mereka sangat agresif belakangan ini. Nah, terakhir pada ujungnya adalah pada akhir Februari 28 tahun ini mereka memulai operasi Operation Epic Fury di mana Iran itu diserang. Untuk kartun kedua saya judulkan America First. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin sudah lihat di berita-berita bahwa banyak sekali ICE agents ya, agen-agen anti imigran yang melakukan clampdown untuk memulangkan imigran-imigran gelap di Amerika. Tapi intinya policy ini mengutamakan national interest dari Amerika. Mereka jadi America First, pokoknya kita duluan. Sound selfish. Dan kelihatannya pun begitu, turunan-turunan policy dan peraturan-peraturan yang mereka buat seperti itu. Mereka mulai menarik diri dari suatu institusi yang yang mereka hormati, jaga sejak Cold War terjadi, PBB contohnya. Mereka banyak sekali menghentikan funding, menarik diri dari berorganisasi secara internasional itu. Kartun terakhir adalah tentang kita. Jadi yang pertama MSCI Review. Kemudian ada Fitch dan Moody's downgrade on the outlook ya, bukan rating yang di downgrade tapi outlooknya. Outlooknya di downgrade menjadi negatif. Nah, sedangkan MSCI review yang dilakukan, mereka MSCI nge-flag atau memberikan warning kepada kita bahwa Indonesia ini bisa-bisa di downgrade statusnya dari emerging market menjadi frontier market. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut implikasinya apa. Nah, saya mulai. Jadi berkaitan dengan kartun-kartun tersebut, ada beberapa segmen dalam pemaparan saya hari ini. Yang pertama, kita masuki elevated geopolitical tension. Jadi intinya ada geopolitical risk lah yang tensinya semakin tinggi dan kita harus hadapi bersama-sama. Yang pertama sudah terjadi ya, Venezuela attack. Kalau kita summary-kan dengan satu kalimat, implikasinya sebenarnya minyak. Harga minyak ini sebenarnya dengan Venezuela diambil alih dalam tanda kutip oleh Amerika, Venezuela ini Bapak Ibu sekalian, mereka sebenarnya memiliki number one reserve ya. Crude oil reserve itu paling besar di dunia. Tapi secara produksi itu termasuk kecil. Di sebelah kanan chartnya bisa kita lihat hanya 1% dari global production.
Padahal reserve-nya paling tinggi sedunia. Nah, ini kan potensinya tinggi sekali. Makanya dengan diambil alihnya dalam tanda kutip ya Venezuela oleh Amerika, sebenarnya ada struktural faktor yang akan play beberapa tahun ke depan. Intinya harga minyak harusnya turun. Ya. Yang kedua di sini kita bahas yang sedang kejadian sekarang sedang hot-hotnya konflik Iran. Ini menaikkan potensi supply risk untuk minyak. Jadi ceritanya adalah Strait of Hormuz itu ya, Strait Hormuz bahasa Indonesianya. Itu boleh dibilang 20-30% dari minyak dan natural gas itu harus melalui selat tersebut. Itulah yang menyebabkan adanya choking point sekarang karena perang ini. Ini bisa menyebabkan yang ditakuti adalah penutupan selat tersebut secara permanen. Meskipun belum terjadi ya, tapi kita lihat bahwa perusahaan-perusahaan asuransi menarik diri, mereka menolak untuk underwrite kapal-kapal yang lewat di situ. Meskipun juga kemudian menjamin, tapi pada praktiknya kapal-kapal harus melalui proses negosiasi. Kebanyakan G2G ya, government to government. Ada yang governmentnya harus menelpon, contohnya Pakistan menelpon pemerintah di Iran untuk melobi sehingga kapal mereka bisa lewat dan sebagainya. Implikasinya ya yang sebelah kiri, kita tahu bahwa harga minyak ini sudah naik dengan tajam ya, tadinya sekitar 72 sebelum serangan dilakukan, sekarang di level 100-an. Next, kalau impact-nya apa untuk Asia? Sebenarnya Indonesia itu secara agregat kalau kita berbicara secara sektor energi ya, Indonesia itu relatif lebih kuat dibandingkan negara-negara Asia yang lain. Kenapa? Sebabnya di chart sebelah kiri kita bisa lihat bahwa kita adalah salah satu pemproduksi coal terbesar dan juga kelapa sawit. Kelapa sawit ini Bapak Ibu sekalian tahu bahwa bisa digunakan untuk energi, makanya ada peraturan B30, B40, ya, terakhir mau B50. Itu secara agregat sebenarnya negara kita cukup kuat kalau itu seluruhnya dihitung. Yang penting juga kalau kita berbicara dengan energi, sebenarnya kan terkait dengan produksi listrik misalnya, bukan hanya mobil ya, atau motor, atau logistik, tapi juga listrik. Listrik itu di chart kedua, bar yang ketiga itu Indonesia ID ya. Di situ kita bisa lihat bahwa listrik kita mayoritas di-generate menggunakan batu bara. Dan kita banyak sekali memiliki produksi batu bara. Kalau nuklir kita belum ya, jadi batu bara, natural gas kita produksi dan juga ada pembangkit tenaga air juga. Jadi di situ boleh dikatakan kita sebenarnya cukup kuat. Namun tetap saja ada exposure kita terhadap harga minyak. Nah, di sini bahayanya adalah setiap kenaikan $10 di harga minyak dunia, fiskal defisit kita akan bertambah kurang lebih by approximately 0,3% dari GDP kita. Nah, kita tahu kita ada defisit limit yaitu 3% yang menurut undang-undang ya, yang selalu kita hormati selama bertahun-tahun ini saat pasca reformasi. Nah, sekarang ini kalau di chart sebelah kiri kita lihat bahwa kita itu di 2025 sudah minus 2,9, sudah hampir melewati 3%. Kita pernah melewati 3% dulu pada special situation pada saat COVID tahun 2020 dan 2021. Nah, jadi setiap $10 naik 0,3% defisitnya bisa melebar, sedangkan kita sudah hampir mentok ya, 2025 minus 2,9. Nah, chart sebelah kanan ini sebenarnya tabel sensitivity analysis. Kita bisa lihat kalau misalnya nih asumsinya rupiah itu di 16.500 ya, sebenarnya sekarang tidak segitu ya, levelnya hampir 17.000. Kalau kita lihat langsung kolom di tengah lah, 17.000. Kalau harga bensin itu, harga minyak itu asumsinya kan 72 ya di budget kita. Nah, taruhlah kita rupiah di 17.000, kalau sekitar $70 itu kalau naik sampai ke 80 itu berarti 72 triliun penambahannya. Kalau 85 naik 106 triliun. Nah, bayangkan apa yang terjadi kalau harga minyak itu naik ke 100, kita bisa lihat bahwa dari 106 di kolom 17.000 ya, itu bisa naik ke 208 triliun. Jadi sangat-sangat memberatkan ekonomi kita. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa
kenapa kita tetap bergantung pada gonjang-ganjing harga minyak ini? Karena 20% supply itu link ke Timur Tengah. Jadi baik itu mau crude oil, fuel kita, natural gas juga tetap terkait dengan Timur Tengah. Sumbernya 20% dari sana. Kalau kita analisa dari segi keamanan availability ya untuk tersedianya bahan bakar ini ada tabel di mana kita menghitung total stok inventory kita berdasarkan berapa hari yang tersisa gitu ya. Di sini bisa lihat bahwa Pertamax contohnya masih 28,8 hari, LPG agak rendah 15,6 hari, Pertamina Dex contohnya 46 hari. Nah kalau Pertalite 24,5 ya hari. Jadi masih cukup sebenarnya untuk ini. Saya yakin juga pemerintah sangat-sangat mengusahakan kesediaan bahan bakar ini. Now, reaksi market so far dengan adanya gonjang-ganjing di Iran, tentunya semua aset yang dianggap risky itu turun harganya. Jadi sektor-sektor energi commodities dan terkait US dollar itu menguat. Emas, gold ya, pertama-tamanya mereka emas itu turun karena sempat kuat spekulatif ya. Kalau Bapak Ibu sekalian yang mengikuti harga emas lonjak cukup tinggi 5.000 lebih ya, dan sekarang terkoreksi karena adanya liquidity demand ketika ada perang seperti ini. Memang sedikit tidak logis, seolah-olah loh kok perang di period of uncertainty emas malah harganya turun nih. Saya kira ini ada dua hal yang menggerakkan harga emas. Satu memang strategic investor yang itu menurut saya tidak berubah karena nanti ada ceritanya kita bahas tentang emas. Tapi satu lagi juga ada spekulator. Spekulator inilah yang harus melikuidasi posisi-posisi mereka di market ketika terjadi uncertainty. Mereka harus balik ke cash ya, ke US dollar dalam hal ini. Nah, di sini tabel ini bisa lihat bahwa IHSG itu ini belum updated sebenarnya. Sebenarnya IHSG itu sudah jatuh 19% per hari ini. Kemudian US dollar Bapak Ibu sekalian tahu sekarang dekat sekali dengan 17.000. Kemudian government bond yield kita juga naik ya. Sekarang udah ke level 6,8 kurang lebih, tadinya sebelum ada serangan ini masih 6,4. Dan harga minyak kita tahu bahwa meningkat hampir 50%. Gold sempat turun minus 17%. Copper harga tembaga juga turun 10%. Nah ini saya mau highlight ada kenapa salah satu sebab lain kenapa US dollar itu menguat, Bapak Ibu sekalian. Yang terjadi adalah dengan adanya harga minyak meningkat sangat tinggi, terjadilah market participant yang namanya di pasar ya, ada mulai diperkirakan bahwa wah ini jangan-jangan nanti inflasi akan naik. Kalau inflasi naik, ada the guardian of inflation namanya the Fed di US, central bank di US. The Fed ini chart ini mungkin saya jelaskan cara bacanya. Ini adalah implied Fed fund rate change di tahun 2026. Simpelnya adalah di market itu ada yang namanya ini chart ini ada indikator ini yang ada di market, kita bisa amati ya secara live hari demi hari bisa berubah-ubah. Kalau nilainya minus 0,6 ini artinya kurang lebih di 2026 itu 0,6 itu seolah-olah nanti akan ada pemangkasan suku bunga sebanyak 0,6% gitu. Ini soalnya rate change ya per delta perubahan suku bunga. Jadi minus 0,6 mungkin kalau setiap kali rate cut itu 25 basis point. Kalau 25 basis point dikali 2 itu 50 basis point. Tadinya itu minus 0,6 berarti ada implikasi mungkin rate cutnya lebih dari 2 kali sedikit kurang lebih gitu. Nah yang terjadi dengan adanya penyerangan terhadap Iran ini, indikator ini bergerak naik sekarang ke zero. Malah terakhir lebih besar dari zero. Kalau zero artinya, tidak ada rate cut. Kalau sedikit lebih besar malah sekarang berubah, mungkin ada hike. Mungkin ada pengetatan suku bunga. Untuk apa? Untuk tadi kita bilang bahwa the Fed itu kan guardian of inflation ya. Mereka tugasnya menjaga inflasi. Salah satu cara untuk menjaga inflasi adalah menaikkan suku bunga.
Jadi mulai ada pricing seperti itu. Nah, seorang investor atau strategic investor di dunia ini, mereka selalu melihat, oke, taruh uang di mana nih, simpan uang di mana? Di US dollar yang nanti mau naikin suku bunga, tentu saja mereka suka. Sehingga US dollar agak menguat akhir-akhir ini. Itu ceritanya. Nah, bagian kedua dari presentasi saya adalah membahas tentang menurunnya confidence terhadap Amerika. Signalnya apa? Tanda-tandanya apa sih? Nah, ini kita ada interesting, ada dua indikator yang kita amati. Ada yang namanya Political Stability Index. Jadi, indikator kestabilan politik. Nah, interestingly, kalau kita bandingkan dari tahun 1996 ke tahun 2024, 1996 itu warnanya kuning ya. Semuanya sebenarnya mengalami penurunan. Tapi yang US itu cukup drastis ya. Dari 82 turun ke 64,3. Lebih rendah dari Jerman, lebih rendah dari Club Med. Club Med itu isinya adalah Prancis, Italia, Spanyol, Portugal, Greece. Jadi sama Greece atau Yunani pun lebih rendah kita yang di Amerika. Kemudian yang sebelah kanan adalah rule of law. Jadi kepastian hukum. Itu juga di Amerika dari tahun 96 dibandingkan dengan 2024 menurun. Masih lebih tinggi dari Club Med, tapi lebih rendah dari Jepang, Jerman, Benelux, dan Nordic country. Di sini ada sedikit, jadi intinya berdasarkan survei ini, institusi-institusi besar mulai kehilangan confidence mereka terhadap Amerika. Saya mau tambahkan mungkin dengan adanya Trump, dengan Trump itu kan di kartun saya yang saya tampilkan pertama kelihatan bahwa selalu semuanya make fun of him gitu, seolah-olah dia itu penuh dengan ketidakpastian, kadang-kadang bisa ganti-ganti polisinya, jadi omongannya tidak bisa dipegang gitu ya. Nah, mungkin saya dapat membayangkan bahwa sebagai pemimpin negara adidaya lain, ketika harus urusannya itu mau taruh reserve di mana, mungkin mereka akan pikir dua kali dibandingkan dulu kalau mau taruh reserve mereka di Amerika. Dan ini terbukti terjadi. Chart sebelah kiri kita bisa lihat bahwa US dollar terus menurun sebagai bagian dari reserve central bank di dunia. Dari tahun 1999 dulu levelnya 70%-an, sekarang sudah turun ke 57. Dan yang menyalip dengan cepat itu adalah emas, gold ya, terutama di 3-4 tahun terakhir. Nah, Gold ini harganya kalau sebelah kanan itu harga emasnya kelihatan naik sejak tahun 2023 kita plot. Ada koreksi yang saya katakan tadi, adanya mungkin ada spekulatif force yang harus di clearance dulu, dan ini di plot against US dollar index ya. Kelihatan bahwa US dollar index sebenarnya turun sejak Trump berkuasa. Kelihatannya dia juga prefer US dollar itu untuk cenderung lemah. Di samping the flip side of it is memang confidence orang terhadap Amerika menurun. Nah, di sini kita bisa lihat emas ternyata dengan naik seperti itu, emas pun juga menyalip euro. Sekarang emas itu adalah currency reserve nomor 2 untuk seluruh central bank di dunia. Euro kalah besarnya oleh emas. Bisa dilihat di chart sebelah kanan bahwa pembeli-pembeli yang besar itu adalah bank-bank sentral dari seluruh dunia. Banyak membeli emas seiring dengan kenaikan harga emas di 3 tahun terakhir. Jadi boleh dibilang mereka lah trigger ya. Sebenarnya ada strategic buyer yang terus mengalokasikan dana reserve mereka ke emas. Nah, ini kita mau update sekarang, quick update on US tarif di Indonesia seperti apa. Nah, US tarif sebenarnya kita sudah nego kan ya, kita mendapatkan negosiasi tarif itu di rate-nya 19%, tapi sebenarnya SCOTUS itu Supreme Court of the US. Supreme Court itu mereka sebenarnya meruling bahwa Trump itu tarifnya ilegal sebenarnya. Jadi dengan begitu sebenarnya mestinya nggak berlaku dan harus di reimburse balik gitu ya. Tapi kemudian Trump menetapkan tarif, dia dengan melakukan berbagai cara dia mengimpos 15% tarif kemudian under section 122. Nah, sebenarnya kalau kita analisa, alhasil
yang kita berhasil negosiasi baseline-nya di 19%, sebenarnya not too good ya, in a sense, karena malah lebih tinggi dari tarif yang sekarang 15% as a follow up to Supreme Court decision. Jadi kalau tabel ini membandingkan, intinya Indonesia kelihatannya memberikan lebih banyak daripada kita menerima gitu ya. We look a bit silly here. I'm sure itu mungkin juga ya itulah buah dari ketidakpastian Trump yang gonta-ganti polisinya. Nah, di sini salah satu yang positif kalau saya highlight di sini adalah bukan bright spotnya tekstil. Jadi tekstil kita tuh memang bebas tarif, tarif exemption, dan kita kebetulan salah satu eksportir besar ke Amerika. Kalau di sebelah kanan kita lihat tekstil kita ke Amerika itu terbesar porsinya adalah yang kuning gitu ke Amerika, selain ke Jepang, Korea dan Kanada. Jadi kita sangat diuntungkan untuk industri tekstil di sini. Nah, saya mau bahas sekarang menurunnya investor confidence di Indonesia. Ada dua trigger tadi terkait dengan kartun yang saya bahas. Yang pertama adalah MSCI review. MSCI melakukan review. Mereka mengancam bisa saja ini Indonesia di downgrade menjadi frontier market. Kalau di downgrade menjadi frontier market, bisa potensi ada outflow lebih dari 10 billion US. Itu worst case-nya. Tabel sebelah kanan itu kurang lebih mensimulasikan seperti apa outflow-nya yang terjadi. Nah, sebenarnya yang dilakukan adalah concern-concernnya itu limited transparency, dianggapnya tidak transparan terhadap ownership structure saham-saham kita ya, dan seolah-olah ada aksi goreng menggoreng. Nah, kalau sedikit gambaran frontier market itu apa saja sih kalau kita sampai di downgrade ya? Isinya ada Bangladesh di bawah kiri ya, Kazakhstan, Pakistan, Vietnam, Sri Lanka, Kenya, Maroko, Nigeria, pokoknya lumayan amit-amit ya sebenarnya. Mudah-mudahan kita tidak downgrade. Chance-nya menurut kita sebenarnya kecil karena kelihatan bahwa dari bursa, dari OJK semua sudah bergerak. Next slide nanti akan bahas, deadline-nya itu bulan Mei. Nah, di sini kita bisa lihat contoh saja misalnya dengan langkah-langkahnya apa saja ya. Contoh kita sudah melakukan more detailed shareholding disclosure. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah melihat bahwa 1% ke atas itu sudah dibuka ownership-nya ya. Yang belum adalah diagregasikan UBO-nya itu siapa, itu belum dilakukan. Tapi sekarang sudah kebuka nih, kelihatan kemana-mana, termasuk kayak kita bisa lihat misalnya Bapak Lo Keng Hong pegang saham apa saja itu kelihatan semua. Jadi itu lebih detail, granularity-nya kelihatan, ke C akan naik ekspansi dari 9 kategori tadinya untuk klasifikasi investor menjadi 27. Kemudian minimum free float juga katanya akan dinaikkan dari 7,5 menjadi 15. Nah, di sini tabel kanan bisa kelihatan bahwa contoh gitu, kalau dulunya Goto misalnya free float-nya di estimate 75, mungkin dengan transparansi yang baru ini sebenarnya nanti bisa turun ke 55. Itu akan menimbulkan outflow. Kurang lebih seperti itu pembahasan Bapak Ibu sekalian. BCA contohnya tadinya 45, berat weighting barunya mungkin 43, bisa outflow juga. Nah, the bright side is kelihatannya institusi domestik akan stepping up. Kelihatan yang sebelah kanan paling penting, investor institusi kita yang terbesar yaitu BPJS TK, Jam Sostek sudah mulai meningkatkan kepemilikan ekuitas mereka ke level 13% setelah sebelumnya bertahun-tahun itu mereka menurunkan. Dan antara pun sovereign fund kita akan start investing di public equities. Kelihatannya mereka sebenarnya sudah mulai sedikit, tapi kelihatannya rencananya akan menaikkan terus. Nah, kemudian berikutnya Moody's dan Fitch rating outlook downgrade. Sebenarnya yang ditekankan menjadi masalah adalah policy predictability. Policy kita dianggap tidak bisa dipredictable, komunikasinya kurang baik, dan juga dan antara itu masih ditandatanyakan oleh investor-investor besar. Dalam hal ini Moody's, mungkin mereka minta masukan dari investor besar ya. Ada juga risiko fiskal yang tadi kita bahas di awal. Kemudian kalau Fitch itu sama sebenarnya, meningkatnya ketidakpastian policy atau aturan dari pemerintah,
dan dianggap kredibilitasnya juga tidak dianggap lebih lemah sekarang ini. Samalah fiscal revenue kita, pajak mungkin penerimaannya akan rendah dan sebagainya. Nah, di sini saya harus tekankan rating kita sekarang ini kan triple B ya. Nah, jadi yang di downgrade selama ini adalah outlook-nya. Jadi mereka memberikan warning bahwa outlook-nya bisa di downgrade nih, gitu kan. Nah, sebenarnya kalau outlook-nya di downgrade, itu pun kita masih investment grade, masih ada triple B minus. Not good, sebenarnya not great, karena juga it's never good to have a lower notch of rating. Kita punya kurang lebih 12 bulan lah untuk corrective action. Mudah-mudahan pemerintah kita bekerjasama dengan sektor-sektor terkait bisa menanggulangi hal ini. Fiscal risk tadi saya katakan sudah tinggi, 2025 sudah hampir mentok 3%. Intinya spending kita, pengeluaran kita lebih besar pace-nya daripada revenue. Kita tahu penerimaan pajak mungkin dengan ekonomi yang biasa-biasa saja, mungkin not exciting penerimaan pajak, challenging pastinya, tapi spending kita masih kencang gitu. Nah, itulah makanya resikonya ada, terutama dengan adanya pressure dari perang di Iran ini, harga minyak yang semakin tinggi. Ada spending terbesar kita, salah satunya adalah MBG, makan bergizi gratis dari pemerintah, program andalan. Kalau kita lihat tahun lalu, sebenarnya spendingnya cuma 51,5 triliun, tapi tahun ini budgetnya sebenarnya 335 triliun. So far, kita spendingnya cukup kencang di bulan Januari dan Februari, chart sebelah kanan bawah, itu 20 dan 17 triliun per bulan. Tadinya 2025 itu kurang lebih 5,9 triliun per bulan. Kalau kita anggaplah ya, kita spending terus 20 triliun per bulan, berarti nanti rate-nya bisa 240 triliun di 2026 dari 51,5 triliun. Nah, ini artinya kalau kita pemerintah misalnya berhenti, kita nggak spending, nggak menambah lagi gitu ya, budgetnya 335, tapi kita hanya spending 240 triliun, mungkin ada penghematan 100. Jadi di sini ada room for savings kalau kita misalnya mengalokasikan dana ini untuk mensupport misalnya untuk BBM dan sebagainya, subsidi dan program lainnya. In the meantime, rupiah kita memang tertekan, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang dilakukan oleh Bank Indonesia, mereka menaikkan suku bunga SRBI. SRBI-nya naik, itu helping reduce the pressure buat rupiah. Nah, bagusnya selama ini kepemilikan foreign di Indonesia itu untuk bonds ya, obligasi, sebenarnya sudah turun. Dari 40% di tahun 2019, sekarang itu hanya 13%. Dari 13% ini mungkin setengahnya adalah central bank yang notabene mereka nggak akan jual sebenarnya posisi itu. Jadi mungkin sekitar kita estimate antara 6%-an itu masih investor asing kepemilikannya tertinggal. Intinya apa? Intinya kalau ada downgrade atau apapun, selling pressure akan ada pasti, tapi mungkin terbatas. Bisa dibayangkan kalau dulu tahun 2020 gitu, lebih ngeri lah posisinya. Nah, so far market kita memang adalah market salah satu yang worst performer. FX kita melemah, yes. Tapi JCI kita tadi saya katakan sudah minus 19%. Kemudian juga government yield kita, obligasi, itu naik 77 basis point. Salah satu yang terburuk di region. Bukan salah satu yang terburuk, kita yang paling buruk so far. Mungkin karena gerakan ini bukan saja terkait dengan perang Iran ya, attack di Iran, tapi juga terkait tadi MSCI review dan juga warning downgrade outlook dari Moody's dan Fitch. Ini bagian terakhir dari presentasi saya, berbicara tentang valuasi. Sebenarnya Indonesia itu kalau kita lihat bonds-nya ya, obligasinya, ini bond yield spread. Jadi bonds kita yieldnya berapa dikurangi oleh yang 10 tahun ya, dikurangi oleh bond yield US yang 10 tahun, terlihatlah spreadnya seperti apa. Kalau India misalnya 2,46%, kita itu 2,45%. Nah, kita termasuk lebih murah lah kalau dari angle ini, dari melihat dari perspektif ini. Kalau kita lihat dari real yield analysis, unfortunately kita sedikit kurang menarik. Jadi untuk level rating triple B, saingan kita itu adalah Malaysia, Indonesia, bukan Malaysia, itu MX. Kemudian ada GR. Nah, di situ
kita cukup rendah. Kenapa? Karena data ini berdasarkan inflasi terakhir kelihatannya kita naik inflasinya. Karena ada kejadian di tahun lalu itu kita kan selalu Lebaran itu bulannya terlalu shift ya. Jadi tahun lalu itu apa menyebabkan Lebaran kali ini tershift maju sehingga base dari tahun lalu itu lebih rendah sehingga inflasinya kelihatan lebih tinggi. Bond yield yang kita kurangkan dengan inflasi yang lebih tinggi ini jadi kelihatan lebih rendah, sekitar 2% doang. Jadi lebih rendah contohnya dibandingkan dengan yang triple B plus Filipina aja PH itu 4% lebih gitu. Inflasi mereka lebih terjaga. Kalau kita berbicara dengan saham, kita lihatnya PI. PI kita ini kurang lebih ya di tengah-tengah, 14,93. Not too cheap, not too expensive. Tapi kalau kita lihat dari historis kita sendiri, PI kita itu sekarang levelnya secara rata-rata long term kita itu 2 standar deviasi di bawah rata-rata. Jadi dari perspektif ini saham kita cukup murah. Nah, ini sedikit cepat target untuk JCI kita. Base case, Trimegah Aset menargetkan di level 9.100, asumsinya ada di bawah. EPS growth itu 10%, dividend yield 5%. Sebenarnya level 9.100 ini sudah tercapai Bapak Ibu sekalian di minggu ketiga, minggu kedua bulan Januari. Sayangnya sekarang kita terkoreksi ya sejak saat itu. Koreksi cukup dalam. Jadi sebenarnya kalau yang mengikuti target Trimegah Aset 9.100 tercapai atau take profit, pegang cash semuanya mungkin sekarang aman ya. Sayangnya we're not all that smart ya. Mungkin kita juga lihat situasi waktu itu kelihatan bisa lebih tinggi lagi, bisa masuk ke bull case, ternyata apa daya tiba-tiba ada gerakan dari MSCI dan Moody's dan Fitch. Bond yield target kita base case 5,6 sampai 5,9% untuk 10 tahun. Tapi saya kira sekarang mungkin masuk ke bear case ya. Sekarang kita 6,5 sampai 7,3. Lebih tinggi jauh lah ya. Ini masuk skenario bear. Ada satu chart yang paling penting menurut saya untuk saya tutup presentasi saya hari ini. Kalau kita lihat dividend yield dari LQ45 yaitu indeks blue chip kita dibandingkan dengan bond yield 1 tahun. Jadi tingkat level yield dari obligasi 1 tahun kita, obligasi pemerintah tentunya. Sebenarnya dividen yield kita lebih tinggi kelihatan LQ45 ini ya. Yang paling gampang mungkin melihatnya bisa dilihat yang abu-abu itu di atas, kalau itu positif berarti itu saham kita dividen yieldnya lebih tinggi daripada bond yield. Nah ini sesuatu efek yang jarang terjadi ya Bapak Ibu sekalian, terjadi terakhir itu yang kelihatan positif di masa-masa COVID. Nah di situ kita tahu bahwa that's the time to buy. Jadi ini suatu indikator yang baik untuk selalu diingat bahwa intinya saham ini sekarang kondisinya murah sekali dibandingkan dengan obligasi. Apakah ini bottom? Kalau untuk nasabah-nasabah saya kira yang bisa memiliki risk appetite cukup tinggi, it's okay, it's a good time to collect, mulai masuki saham perlahan-lahan sambil lihat situasi. Jangan agresif, tapi kenyataannya memang saham kita cukup murah, apalagi dividen yieldnya sangat tinggi-tinggi sekarang ini. Untuk menghadapi volatilitas yang tinggi ini, saran kami sekarang stay cash up, kalau di fixed income pun atau di obligasi, perpendeklah durasi Anda sehingga kita sambil lihat-lihat situasi. Mudah-mudahan kita bisa kalau yang mau beli obligasi pun nanti ketika yieldnya sudah tambah tinggi dan relatif lebih stabil, kita bisa beli dengan yield yang lebih tinggi dan kita bisa tahan HTM untuk beberapa tahun ke depan dengan return yang baik. Selain itu ya saham boleh dipertimbangkan karena memang sangat murah sekarang ini. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke Mas Anton. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Antoni untuk pemaparannya. Oke, sebelum masuk sesi tanya jawab mungkin ya Pak Antoni, saya juga agak sedikit penasaran nih. Kalau dari Pak Antoni dan Trimegah Asset Management, itu bagaimana sih ngelihat probabilitas The Fed ke depan? Apakah memang ada peluang pemangkasan kembali di periode selanjutnya? Dan bagaimana probabilitas untuk suku bunga BI juga ya selain suku bunga Amerika? Silakan Pak Antoni. Ya, saya kira kalau pertama mungkin yang suku bunga BI dulu ya. BI ini sekarang sebenarnya kita melakukan quasi tightening sebenarnya sekarang dengan suku bunga SRBI itu dinaikkan sebenarnya sekarang ini
sudah ada pengetatan, Mas Lanjar. Sebenarnya efektifnya kita sebenarnya sudah menaikkan suku bunga ya. Meskipun suku bunga BI sesungguhnya masih belum ya. Tapi SRBI lately menjadi instrumen yang sering digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengontrol monetary policy juga in a sense gitu ya. Karena dengan SRBI lebih tinggi itu akan menarik, jadi atraktif, jadi orang akan itu sebenarnya pengetatan likuiditas, orang lebih senang beli itu, sehingga US dollar pun lebih terdefense ya. Kita US dollar nggak terlalu rupiah tidak terlalu melemah terhadap US dollar. Itu kalau untuk BI. Pada dasarnya saya kira BI pasti akan given dan rupiah kita agak lemah sekarang ini ya, kembang kempis ya. Rupiah itu adalah salah satu mata uang yang paling lemah sebenarnya. Kita bukan lihat 2 bulan terakhir ya, kita lihatnya setahun terakhir ya, cukup lemah di tengah-tengah penguatan sebenarnya. Karena kan DXY itu adalah dollar index, kelihatan bahwa DXY itu sebenarnya setahun terakhir itu melemah. Meskipun 2 minggu, 3 minggu terakhir menguat, tapi pada prakteknya kan sebenarnya melemah setahun terakhir, sekitar 10% melemah. Melemah terhadap apa? Terhadap mata uang yang lain gitu kan, Sing dollar, terhadap euro, mereka sebenarnya melemah. Tapi terhadap rupiah tidak melemah gitu ya. Kita kan rupiah itu tetap melemah terhadap US dollar. Jadi US dollar sudah melemah 10%, rupiah melemah lagi lebih dalam daripada itu. Nah dalam hal ini makanya BI pastilah akan berhati-hati dan mengikuti kebijakan The Fed. Nah balik lagi tadi pertanyaan Mas Lanjar, The Fed gimana nih ke depannya? Tadi kita we're not an expert in predicting the Fed, tapi kelihatannya memang the market is now pricing in ada kemungkinan sedikit kecil ya so far bahwa the Fed itu mungkin akan mau menaikkan suku bunga gitu. Dan itu tapi kecil masih karena tadi kita bisa lihat rasionya itu baru 0,1. Jadi less than mungkin probabilitasnya 20%, 25% untuk menaikkan suku bunga. Memang sekarang kan The Fed yang sekarang itu masa akan berakhir di bulan Mei. Jadi masih ada satu lagi di bulan April nih misalnya. Bisa saja dia naikkan suku bunga untuk mengantisipasi kalau misalnya inflasi akan melonjak. Jadi akan lebih clear nanti kalau data inflasi di Amerika sudah keluar. Dan pasti mereka bisa mengambil sikap. Kalau misalnya inflasinya tinggi, lebih tinggi dari ekspektasi, kemungkinan nanti probabilitas itu akan melonjak tuh, akan naik lagi. Sehingga mungkin dolar ada kemungkinan bisa lebih kuat lagi tuh ya pada saat itu. Saya kira begitu Mas Anjar. Baik, oke, saya lihat di kolom Q&A sudah cukup banyak sekali nih Pak Antoni yang ingin bertanya. Oke, saya coba mulai dari satu pertanyaan dulu ya di awal. Ya, ini tidak disebutkan dengan siapa yang bertanya. Pertanyaannya seperti ini. Kenaikan yield bagi saya lebih mengkhawatirkan dibandingkan kejatuhan pasar equity karena efek kenaikan yield ini akan impact ke suku bunga, pelemahan rupiah, kredit perbankan, perbankan fiskal, sama rating surat hutang. Nah, penanya ingin bertanya ada 4. 1, bagaimana Bapak melihat kondisi fiskal dalam negeri dan bagaimana pemerintah sebaiknya mengatasi kendala ini ya. Lalu yang kedua, berapa proyeksi yield yang tenor 10 tahun ya untuk yang rupiah menurut Pak Antoni atau menurut Trimegah Asset Management. Yang ketiga, bagaimana Bapak melihat rupiah kita sampai ke level berapa nih USD IDR-nya? Lalu yang terakhir, kombinasi antara USD IDR berapa? Kombinasi USD IDR berapa serta yield obligasi tenor 10 tahun berapa untuk mulai masuk ke SBN atau ke obligasi ataupun ke reksadana pendapatan tetap. Silakan Pak Antoni. Oke, pertanyaan yang sangat baik ya, dan actually sulit untuk dijawab, saya harus akui. Kondisi fiskal kita, tadi saya sudah katakan sebenarnya sudah dekat ke level 3% ya, yang sesuai dimandatkan oleh undang-undang. Jadi tipis sebenarnya ruang kita untuk gerak. Nah, jadi saya kira pemerintah as we speak pun mereka sudah mempertimbangkan ada wacana-wacana mungkin kita bisa lihat bahwa ada wacana contohnya untuk WFH belum diumumkan ya WFH
satu hari mungkin dalam seminggu udah mulai dilempar wacana tersebut untuk menghemat BBM ya, konsumsi BBM yang tentunya ada hubungannya dengan fiskal karena kita kan melakukan subsidi ya terhadap BBM. Lain halnya kalau misalnya tidak ada subsidi sama sekali, itu sebenarnya irrelevant. Tapi dengan ada subsidi itu yang memberatkan, terutama Pertalite kan. Dari situ kalau WFH dilakukan, terus kemudian ada lagi wacana untuk realokasi dari MBG. Saya sempat dengar ada wacana 40 triliun kalau dilakukan penghematan dari 6 hari. Tadinya MBG itu dilakukan untuk 6 hari dan akan diturunkan ke 5 hari. Ini baru wacana ya yang ada. Tapi dengan adanya wacana ini saya lihatnya sebagai pengamat, sebagai investor kan, berarti ini pemerintah mungkin lempar wacana untuk didiskusikan dan kita lihat nanti keputusan Pak Prabowo gimana. Nanti saya yakin akan diputuskan untuk jaga, karena kelihatannya pemerintah sih so far kita amati cukup komit ya untuk menjaga 3% tersebut. Jadi itu yang pertama jawabannya. Yang kedua, yield 10 tahun targetnya berapa? Tadi saya katakan kita mungkin masuk ke bear market ya. Tadi range kita antara 5,6 sampai 7,3 ya. Masalah. 6,5 sampai 7,3 ya. 6,5 sampai 7,3%. Yield apakah bisa ke 7,3%? Bisa. Kita sempat ke 6,95, hampir ke 7 ya. Nggak jauh sebenarnya ke 7,3. Level tersebut juga level yang interesting secara teknikal ya. Saya juga pay attention to technicals. 7,3 is level yang cukup menarik untuk mulai diconsider. Nah ini kan kaitannya dengan rupiah sampai level berapa bisa. Rupiah sebenarnya kalau kita lihat range-nya itu so far ya, rupiah kalau kita amati beberapa kali kan sempat penutupan sebelum kita libur lebaran tuh ya di atas 17.000 sebenarnya. Tapi kemudian begitu masuk lagi hari pertama terlihat jelas bahwa 17.000 adalah level yang sangat alergi untuk dibiarkan oleh Bank Indonesia. Jadi kelihatannya ada intervensi, selalu turun lagi di bawah 17.000. Pertanyaannya sekarang seberapa besar kemampuan kita untuk mengintervensi rupiah? Cukup besar karena reserve kita cukup banyak ya. Tapi kalau ditanya sebenarnya level yang natural itu berapa sih? Level natural kita ya kalau memang dilepas ya rupiah itu bisa ke 17.400, 17.500. Saya kira itu level yang wajar. Kita ini memang sangat-sangat terbiasa. Ini mungkin saya ingatkan dengan lihatnya seperti momok gitu ya. Wah, level 17.000 dulu tahun 98 nih paling tinggi segitu. Sekarang level tersebut dilewati. Sedikit wake up call Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya level sesungguhnya rupiah itu kalau kita tidak melihat ke US dollar, saya rasa saya pernah mengatakan hal ini dalam CIMB Wealth Talk ya yang offline. Bahwa sesungguhnya kita lihat saja level Sing dollar terhadap rupiah. Sing dollar terhadap rupiah paling tinggi tahun 98 itu adalah level 10.000. Guess what? Sekarang ini kita levelnya 13.200 untuk Sing dollar rupiah. Jadi intinya apa? Kenapa saya meng-highlight Sing dollar ya? Sing dollar itu interestingly mereka mengelola mata uang mereka MES ya, Central Bank MES itu melalui basket currency. Jadi mereka ada weighting beberapa trading partners mereka dan mereka dikelola secara floating sebenarnya Sing dollar. Jadi kalau trading partner mereka itu cenderung menguat, mereka akan ikut menguat, kurang lebih seperti itu. Jadi suatu mata uang yang sebenarnya ya mengikuti pasar saja dan naik atau turunnya. Nah, kelihatan bahwa dengan sebenarnya rupiah itu kita sudah melemah sangat-sangat jauh sebenarnya. Boleh dibilang kalau kita terpaku pada level 17.000 US dollar sebenarnya itu start the real level yang kita sudah harus amini adalah bahwa rupiah kita sebenarnya sudah melemah dari kapan-kapan gitu ya. Tapi ya secara psikologis level 17.000 kelihatannya level yang dianggap penting oleh banyak orang. Tapi saya pikir kita kalau mau lebih financial literate sebenarnya kita akui saja rupiah kita ini lemah.
So make the best use of it, right? Kita jadi lihat apa yang bisa kita lakukan terbaik dengan pelemahan rupiah itu. Contoh, misalnya untuk yang investasi di saham, kenapa enggak kita investasi di eksportir kita, ya? Notabene yang dollar earners gitu ya. Kita bisa main saham pun kalau terpaksa harus ada portfolio saham, kita bisa pegang US dollar earners, atau kita tahu yang punya pricing power, flexibility, bisa menaikkan harga barangnya dengan mudah dan sebagainya. Itu mungkin pembahasannya lebih dalam. Pertanyaan keempat, tadi level berapa sih rupiah kita harus mulai masuk ke SBN dan level 10 tahun? Saya kira 7,3 tadi saya katakan it's an interesting level. Di situ kita harus lihat, biasanya di tengah-tengah kepanikan that's the time to buy. Biasanya ya 7,3 cukup baik. Saya kira kalau 7,3 mungkin rupiahnya tetap, kalau diintervensi terus tetap di bawah 17.000 mungkin. Mungkin kita lebih amati level SBN saja. Mudah-mudahan menjawab. Ya, oke, semoga menjawab ya. Lalu pertanyaan kedua nih Pak. Melihat kondisi pasar yang sangat volatile seperti saat ini, terlebih safe haven seperti emas yang kurun waktu sebulan tuh minus 17% ya. Tindakan tepat seperti apa yang dapat kita lakukan di saat seperti ini, Pak? Apakah memaksimalkan cash atau ada saran lain dari Pak Antoni dan Trimega Aset? Silakan. Ya. Sorry, saya mengatur. Ya, emas betul, emas terkoreksi cukup dalam. Tapi balik lagi gini, kita kalau investor emas ya, sebenarnya kalau yang sangat benefit kalau saya lihat, fenomena sebenarnya yang punya portfolio emas besar mungkin ibu-ibu ya. Sebenarnya kan saya sering ngobrol sama teman-teman juga, banyak sekali yang aware atau tidak aware, mereka mendisiplinkan diri menabung emas gitu kan. Nah di situ sedikit beli terus gitu. Mungkin belinya di level emas di level 2.000 gitu ya, atau 1.500 dulunya udah mulai nabung, atau 2.500, apapun itu levelnya, tapi sedikit-sedikit gitu ya. Nah sebenarnya ketika membeli itu pun mereka tidak mengamati levelnya sebenarnya. Intinya mereka percaya bahwa emas itu adalah investasi jangka panjang yang baik. Yang terjadi 17% ini mungkin ya tadi saya katakan, emas itu bukan hanya pembeli strategik yang ada di situ. Pembeli strategik contohnya kita yang sering menabung emas misalnya, ataupun terutama yang paling penting adalah central bank. Central bank ini mereka belinya mencicil juga, mereka nggak karena mereka nggak mau menggerakkan harga kan, mereka mencicil sedikit demi sedikit. Ya ada pembeli strategik sehingga harga emas dalam jangka panjang naik, tapi juga ada pembeli spekulator yang menggunakan futures misalnya. Futures itu kalau orang trading futures menggunakan margin basically. Jadi begitu ada gerakan -2, -3 langsung biasanya clearance tuh, mereka sell, mungkin malah ada yang pasang posisi di other way around, shorting emas gitu kan, sehingga bertambah buruk. Yaitu that's the market. The market is the market. Intinya balik lagi fundamentalnya apa gitu. Kalau kita percaya emas itu memang selama US gerak-geriknya menimbulkan ketidakpastian, kadang-kadang dia begini, kadang-kadang begitu, acting sebagai bully ke kiri dan ke kanan, saya kira central bank di dunia tetap akan disiplin untuk menambah kepemilikan emas di portfolio mereka ya, untuk reserve mereka, bukan portfolio, reserve. Jadi saya kira harga emas long term harusnya sih pasti ini masuk masa konsolidasi, naik turun, tapi kedepannya not surprise kalau memang nanti tetap menjadi emas, tetap saya nggak tahu apakah naik 50% lagi atau gimana, tapi yang jelas tetap akan menjadi bagian penting dari portfolio atau reserve dari central bank ini. Nah di sini di tengah-tengah volatilitas ini apa yang harus kita lakukan ya? Mungkin balik lagi saya harus berhati-hati dalam menjawab pertanyaan ini karena masing-masing investor itu memiliki risk appetite yang berbeda dan kebutuhan yang berbeda. Jadi kalau tergantung fase kehidupannya, misalnya kalau saya asumsikan kita yang ekstrim ya, ini investor yang berusia muda dan mau build wealth dalam jangka panjang, berarti cocok sebenarnya yang saya katakan tadi, kita amati dividen yield itu lebih tinggi sekarang ini dibandingkan dengan bond yield.
sekarang kita pikirkan bond yield itu kan kupon itu kan sifatnya fix ya. Ketika misalnya suku bunga bergerak naik, mereka tentu saja harga bond yield atau harga obligasi akan turun kalau suku bunga itu naik. Kalau dividen yield itu adalah sesuatu yang mobile sebenarnya. Jadi tergantung saham mana yang kita beli. Kalau saham itu adalah dollar earner misalnya, mungkin dividen yieldnya malah tambah kencang, tambah kuat lagi, gitu kan. Makanya itu interestingly saham itu equity itu they have the ability to they have a pricing power seolah-olah. Jadi kalau di dalam ilmu obligasi itu ada yang seolah-olah fixed coupon, ada yang floating coupon gitu kan. Kita tahu ada beberapa floating coupon. Nah, sebenarnya saham kalau kita memilih sektor yang tepat itu boleh dibilang mirip-mirip seperti obligasi jangka panjang sekali dengan kupon yang floating, bisa mengejas ketika ada situasi ekonomi yang membaik buat perusahaan tersebut. Jadi kalau untuk yang masih membangun wealth, investor usia muda, saya kira ini saat yang tepat untuk masuk ke saham, perlahan-lahan ya, masuk ke saham, karena tadi secara valuasi cukup menarik menurut saya. Kalau merem kita 5 tahun lagi, saham-saham tertentu pasti harganya akan jauh lebih tinggi dari level ini. Dengan of course kita perhatikan corporate governance-nya harus bagus ya, dividen yield-nya mereka disiplin membagikan, dan perusahaan ini cukup solid ya. Jangan yang nanti ada possibility wah ntar 3 tahun lagi out bisnis lagi gitu. Nggak seperti itu, jadi harus dianalisa dengan baik. Sebaliknya, kalau kita ke ekstrim satunya yaitu investor berusia misalnya 60 tahun ya. Berarti kan sangat-sangat sensitif dengan kebutuhan cash. Jadi sekarang ini bukan saat yang tepat untuk terlalu agresif ke saham, karena yang namanya saham meskipun murah ya it's volatile. Kalau tiba-tiba kita membutuhkan cashnya dalam hitungan bulanan ya, 6 bulan atau 12 bulan kemudian kita membutuhkan suatu outlay cash yang besar, kita mau ambil dari portfolio kita, please don't. Be konservatif, mungkin pegang pasar uang, atau tadi kalau mau obligasi pun menarik mulai obligasi korporasi jangka pendek misalnya. Kita ada beberapa reksadana Trimegah yang reksadana obligasi dengan durasi pendek. Ya, kita beli obligasi mayoritas 3 tahun, beberapa posisi kecil 5 tahun. Kalau obligasi maksimum 3 tahun kita pegang, dan itu banyak yang obligasinya bukan satu. Ada yang kalau dalam suatu portfolio pasti ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang setahun. Istilahnya money market. Ya otomatis volatilitasnya ya ada lah, ketika suku bunga bergerak naik, ini ada bisa turun juga negatif sedikit, tapi kalau kita hold terus sesuai dengan maturity underlying produk tersebut ya akan positif. Balik lagi tadi yieldnya berapa? 5%, 6%, 7% gitu kan. Itu akan sendirinya compounding. Sekarang lagi koreksi, malah saat-saat yang tepat untuk mulai masuk ke obligasi korporasi jangka pendek gitu kan. Ya kalau seburuk-buruknya kita mau hilang pun, misalnya suku bunga bergerak lonjak tajam, kita hilang sedikit prinsipil, nggak akan sebanyak. Tentunya suku bunga naik dengan tajam, saham pasti juga terkoreksi lebih tajam lagi. Pada saat itu mungkin kita bisa alokasikan masuk ke saham gitu. Saya kira gitu kalau untuk yang investor yang usia 60 tahun mungkin harus konservatif sekarang ini. It's okay, not gonna miss much kan, misalnya kalau misalnya rebound pun saya kira juga akan ada kesempatan lain untuk masuk dan build portfolio lebih konservatif. Tapi kalau untuk yang muda, sekarang beranikan diri menurut saya. Oke. Dan menjawab. Oke, yang muda dan berjiwa muda ya Pak Antoni. Boleh. Oke, pertanyaan ketiga dari Ibu Novi. Bagaimana view dan prospek dari reksadana pendapatan tetap dari Trimegah Aset dengan bobot kombinasi pada suku korporasi dan juga suku negara seperti Tadatsya dan juga Trim Dana Tetap hingga akhir tahun ini, Pak Antoni. Dan bagi investor yang sudah punya portofolio maksudnya ya di reksadana tersebut, silakan. Ya, tadi saya katakan, jadi reksadana pendapatan tetap kita memang banyak porsi korporasinya. Kita memang boleh dibilang senang berinvestasi di obligasi korporasi dan sukuk korporasi dengan tergantung reksadananya ya tadi, dengan yang jangka pendek terutama, karena kita merasa kita memiliki horizon kita lebih jelas ya, jangka pendek 3 tahun misalnya. Kita tahu dalam 3 tahun ini, contoh yang paling simpel, kalau kita mau memproyeksikan industri tertentu 10 tahun ke depan,
Ya, contoh kita mau beli obligasi 7 sampai 10 tahun, berarti kan kita harus bisa memproyeksikan industri dan nasib korporasi tersebut 7 tahun, 10 tahun ke depan. Nah, itu menurut saya jauh lebih sulit. Bapak Ibu mungkin setuju ya, jauh lebih sulit memproyeksikan 7 sampai 10 tahun daripada yang 3 tahun. Kalau 3 tahun kita tahu gitu kan, apalah bisnis apa, misalnya bisnis Mayora misalnya, kelihatan gitu kan obligasi Mayora kalau kita beli 3 tahun ya oke, misalnya nanti ada saingan baru, ada market share bagaimana, atau mereka ekspornya terganggu, ya nggak mungkin secepat itulah gitu. Cash flow mereka mungkin masih tetap kuat untuk membayar kupon dan bisa mengembalikan prinsipal dalam 3 tahun. Makanya kita suka untuk obligasi jangka pendek. Yang kedua, faktor kedua, ini mungkin ketawa ya pada, cuman pemerintahnya misalnya masih sama, karena pemilu belum ada lagi pemilu. Mungkin dengan pemerintah yang sama, berarti aturannya masih sama, rezimnya masih sama. Jadi kita boleh dibilang faktor-faktor eksternalnya masih sama gitu. Nah itu sebabnya kita suka yang short term. Nah, on the other hand, tetap saja saya katakan tadi, suku bunga kita bergerak naik cukup tajam. Dari kita bisa bahas di salah satu chart, 77 basis point untuk 10 tahun bergerak ya. Itu big swing ya dalam 2-3 bulan ini ya. Big swing. Jadi tentu saja obligasi mau pendek mau yang panjang akan terpengaruh harganya. Nah sekarang pertanyaannya, obligasi jangka pendek pun akan terpengaruh ketika yield naik, itu harganya pasti turun. Tapi kan this is the beauty of obligasi, reksadana obligasi. The yield boleh naik, harga boleh turun sedikit sekarang ini, tapi kupon tetap jalan bos, ya kan? Ketika kupon jalan, itu akan sedikit langsung akumulasi itu nanti akan lagi balik ke NAB-nya, akhirnya NAB-nya akan perlahan-lahan naik lagi. Jadi malah sebenarnya kalau misalnya contohnya ekstrim, tiba-tiba ada satu entah faktor apapun suku bunga kita melonjak sangat tajam 200 basis point. Ini misalnya terkoreksi tajam gitu kan ya 3 tahun. Wah pada saat itu mungkin kalau saya pribadi saya akan tubruk lebih banyak lagi taruh di situ karena saya tahu wah ini berarti kuponnya tinggi nih, ibarat beli obligasi jangan-jangan kupon 8 sampai 9% kalau sudah pada level itu dan pendek pula durasinya. Jadi itu yang menarik tentang reksadana obligasi pendapatan tetap atau sukuk pendapatan tetap, yang terutama yang pendek-pendek gitu ya. Kita tahu sebenarnya kalau kita masuk ketika yield dari reksadana tersebut adalah 6%, ya kita terkoleksi sekarang pokoknya ini, tapi kalau 6% itu memang durasinya maturity-nya di underlying-nya semua sekitar 3 tahun, kita tahu sebenarnya return kita 6% kali 3 lah. Sebenarnya lebih dari itu kan. Sebenarnya komponen 106 dikali 106 dikali 106. Ya, kalau sekarang negatif nanti pasti kita tahu payback-nya nanti akan datang di tahun-tahun berikutnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, mudah-mudahan menjawab. Oke, mungkin karena waktunya sudah mulai menipis nih, satu pertanyaan lagi nih Pak Antoni. Silakan. Oke, dari Ibu Lia, kalau GCI atau ISG bobotnya dikurangi oleh MSCI, potensi outflow berapa dan impact ke ISG bisa turun ke berapa persen? Saat ini bobot Indo di MSCI Emerging Market berapa persen ya Pak? Dan kemungkinan Korea naik ke develop market apa bisa memberikan sentimen positif buat Indo? Jadi mungkin ngebahas soal bobot Indonesia sama Korea yang berpeluang naik ke develop market. Oke. Bobot Indonesia kurang lebih 1% sebenarnya. Jadi ya itu saya jawabnya dari itu dulu pertama. Jadi sebenarnya kita itu bobotnya nggak besar-besar amat ya sekarang. Yang kita takuti memang adalah, jadi begini, di dunia ini investor ada dua macam. Investor pasif, jadi mereka hanya beli index fund, atau investor aktif. Kalau investor aktif, sebenarnya estimasi kita, mereka juga nggak punya Indonesia pun sebenarnya nggak ngaruh gitu, karena beratnya cuma 1% kurang malah. Nah, jadi it doesn't matter, negara kita ini beratnya terlalu kecil. Now, kalau yang kita takuti adalah investor yang pasif, yang index fund ini. Nah, tadi bisa diestimasi, bisa saja ketika di downgrade sampai ke frontier gitu ya, atau analisa bisa saja tadi 10 billion US dollar, which is besar lah gitu. Besar sekali dan itu bisa pasti menggerakkan IHSG cukup dalam lah itu. Bisa ke level berapa? Wah, sulit ditebak lah gitu. Sekarang ini sekitar 7 ribuan, mungkin ke 6 ribuan udah pasti kali ya, ke 6 ribuan. Tapi on the flip side menurut kami
itu terlalu jauh sih. Apa kemungkinan tersebut mungkin MSCI itu kita tahu backgroundnya ya. MSCI melakukan warning tersebut sebenarnya karena kalau saya bilang SRO kita mungkin agak kurang tanggap ya. Apa ketika proses negosiasi saya tidak tahu jelas apa yang terjadi, tapi mungkin apa yang mereka minta kita tidak penuhi dengan transparan. Jadi sekarang kayaknya everybody is on the ball. OJK sudah ada Dewan Komisioner yang baru yang saya kira sangat-sangat serius menanggapi hal ini. I don't think it's in anybody's interest. Udah bonds kita lagi diancam gitu kan, terus equity kita mau di-downgrade jadi frontier pula, disamakan dengan Bangladesh. Please no lah gitu. Saya kira jadi kemungkinan ini kecil sebenarnya, probability is very small. Karena I think everybody is now tiba-tiba udah bangun nih, udah wake up call. Jadi chances very small dalam hal itu. Tapi tadi interesting kalau Korea naik ke developed market tentu saja memberikan spasi dan ruang buat Indonesia. Jadi that will be positive kalau that happens. Tapi sekarang ini saya kira faktor terbesar tetap perang Iran ya sekarang, Mas Anjar. Jadi perang Iran ini implikasinya besar. Korea kita tahu contohnya Korea is a big importer of oil. Kalau negara-negara lain ya yang big importer of oil itu India, Korea, terus kalau yang emerging market seperti kita ya Thailand, Filipina ya, kita semua importer. Masih mending kita masih produksi minyak ya. Kalau yang Korea sama India itu mereka cukup defisit tuh untuk minyak. Mereka pembeli minyak besar. Ya, mungkin mudah-mudahan menjawab Mas Anjar. Oke, oke, baik. Ya, saya kira cukup ya, Bapak Ibu nasabah CIMB Niaga semua, karena waktu diskusi kita juga sudah habis, sudah lewat dari 30 menit nih, Pak Antoni. Kasihkan ya kita jawabin pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Oke, kami mengucapkan terima kasih atas antusiasmenya dan deretan pertanyaan yang luar biasa dari Bapak Ibu eh, nasabah CIMB Niaga, dan tentunya juga terima kasih banyak kepada Pak Antoni atas jawaban dan pandangan yang sangat komprehensif ya. Saya harapkan semua dapat terjawab dengan jelas ya, Bapak Ibu, dan kami juga mohon maaf apabila masih ada pertanyaan yang belum sempat terjawab secara langsung pada kesempatan sore hari ini. Selanjutnya, mungkin kita akan beranjak ke penghujung acara ya. Saya akan sedikit menyampaikan rangkuman dari pembahasan yang menarik kita di hari ini. Oke, ya terima kasih Pak Antoni untuk materinya. Mohon izin saya sedikit merangkum ya materi yang sudah disampaikan. Oke, poin pertama yang saya dapat di sini adalah eskalasi konflik geopolitik antara Amerika Israel dengan Iran ini mendorong terjadinya fluktuasi yang diproyeksikan masih akan terus berlanjut ya beberapa waktu ke depan. Kondisi ini memicu sentimen risk off di pasar keuangan global yang tercermin dari pelemahan pasar saham, pasar obligasi, penguatan US dollar, serta lonjakan harga minyak akibat meningkatnya resiko gangguan pasokan energi. Nah, poin kedua, kenaikan harga minyak ini berpotensi mendorong tekanan inflasi global yang sebelumnya mulai mereda, sehingga dapat mempengaruhi arah kebijakan suku bunga juga, yang juga tadi kita sudah sama-sama bahas ya. Selain itu juga menghambat adanya pertumbuhan ekonomi global. Yang ketiga, dari sisi domestik, Indonesia sebagai negara berbasis komoditas relatif lebih resilient seharusnya dibanding dengan negara lain. Namun, tekanan tetap ada, terutama dari tingginya harga minyak, pelemahan nilai tukar, serta meningkatnya resiko fiskal. Lalu poin terakhir, di tengah kondisi tersebut, valuasi pasar saham Indonesia yang sudah berada di relatif rendah, ini mengindikasikan bahwa sebagian besar resiko telah tercermin dalam harga. Oleh karena itu, kondisi pasar saat ini dapat dimanfaatkan sebagai peluang investasi secara selektif untuk Bapak Ibu semua. Untuk nasabah yang profil risiko agresif, strategi dollar cost averaging pada reksadana campuran ataupun saham ini dalam horizon investasi yang jauh lebih panjang dapat dipertimbangkan. Sementara untuk nasabah dengan profil risiko konservatif hingga moderate dan horizon investasi jangka pendek menengah itu disarankan untuk meningkatkan alokasi di reksadana pasar uang terlebih dahulu. Ya, adapun untuk reksadana pendapatan tetap
Meskipun masih berpotensi mengalami fluktuasi dalam jangka pendek, instrumen ini dinilai tetap menarik bagi investor dengan profil resiko moderate sebagai alternatif untuk memperoleh imbal hasil yang lebih optimal dibandingkan di reksadana pasar uang atau deposito. Khususnya tentu untuk nasabah yang memiliki time horizon investasi jangka menengah. Oke, begitu rangkuman dari materi yang sudah kita bahas tadi. Oleh karena gitu, mungkin kita bisa akhiri ya untuk webinar kita pada hari ini. Akhir kata, volatilitas bukanlah rintangan ya Bapak Ibu, melainkan ujian bagi strategi yang kita bangun selama ini. Terima kasih telah menjadikan CIMB Niaga sebagai mitra terpercaya perjalanan finansial Bapak Ibu semua. Ikuti terus CIMB Niaga Wealth Talk 2026 selanjutnya yang akan kita hadirkan per kuartal. Dan saya Lanjar Nafi, pamit undur diri, tetap tenang serta rasional. Salam sukses berinvestasi. Terima kasih.